Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmawati. Saya dari kelas manajemen 20A. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang sistem informasi dalam mata kuliah pengantar bisnis. Pengertian sistem informasi menurut para ahli yaitu menurut Misal 2001, yaitu sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi tersebut. Kemudian menurut Gordon B. Davis itu mengatakan sistem informasi adalah sistem yang menerima input yang berupa data dan instruksi, mengubah data tersebut sesuai dengan instruksi serta mengeluarkan hasilnya informasi. Kemudian menurut Henry Ukas yaitu mengatakan sistem informasi adalah suatu kegiatan dari tersebut kesendirian organisasi dan apabila didiskusikan akan menghasilkan informasi untuk mendukung, mengembalikan keputusan dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Nah, dapat kita simpulkan sistem informasi adalah sistem yang memproses data menjadi informasi. Data ini bisa berupa huruf, angka, teks, ataupun gambar-gambar. Nah, proses itu bisa berupa teknologi, kemudian ada sumber daya dan sebagainya. Informasi itu bisa berupa laporan-laporan, ada juga informasi yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi. Nah, ini biasanya dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan tertentu. Sistem informasi terdiri dari berbagai komponen. Yang pertama yaitu ada blok input, meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data. Kemudian ada blok model, yaitu kombinasi prosedur untuk memproses data menjadi output. Kemudian ada blok output, yaitu hasil pemrosesan data, yaitu informasi yang berkualitas. Kemudian ada blok teknologi. Nah, perangkat input memproses data dan menampilkan output. Kemudian ada blok basis data, yaitu kumpulan data yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada yang terakhir, blok kendali, yaitu untuk pengendalian terhadap operasional sistem. Teknologi suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, kemudian ada definisi teknologi informasi menurut para ahli, yaitu ada menurut Hang dan Ken tahun 1996. Seperangkat alat yang membantu dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian ada menurut Martin tahun 1999, yaitu teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, melainkan juga ada mencakup teknologi komunikasi. Kemudian menurut William dan Sawyer 2003, yaitu teknologi yang menggunakan kompetensi atau komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Teknologi informasi ialah istilah terhadap berbagai macam teknologi yang digunakan dalam membentukkan, penyimpanan, dan penyebaran informasi untuk berbagai aspek berbagai kehidupan manusia. Perlunya teknologi informasi yaitu karena tuntutan zaman, kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, perlunya respons time cepat, tekanan persaingan bisnis, dan memperluas jaringan. Teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 teknologi, yaitu yang pertama ada teknologi komunikasi, yaitu komunikasi seperti satelit, televisi, handphone. Nah, kemudian yang kedua ada teknologi masukan atau input, seperti keyboard, mouse, scan finger, barcode reader, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada teknologi keluaran atau output, seperti monitor, printer, fax, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada teknologi perangkat lunak atau software. Di antaranya itu ada software sistem, operasional software, multimedia, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada teknologi penyimpanan atau strength, yaitu ada primary strength, RAM strength, flash disk. Nah, yang keenam ada teknologi proses atau CPU, Central Processing Unit. Kemudian komunikasi untuk memudahkan komunikasi dan mempercepat pengambilan suatu keputusan dapat digunakan seperti email atau telekonferensi. Hubungan sistem informasi dengan teknologi informasi hubungannya sama-sama bergerak di bidang informasi atau pengelolaan, dan teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi karena sistem informasi dapat tersusun oleh beberapa teknologi informasi. Sehingga apabila teknologi informasi mengalami kerusakan, maka mempengaruhi sistem informasi atau sistem informasi juga akan mengalami gangguan. Adapun dampak teknologi informasi terbagi menjadi 2, positif dan negatif. Yang positif yaitu ada informasi lebih up to date
Kemudian ada memudahkan mendapatkan informasi. Kemudian ada menghemat biaya dan membantu pekerjaan manusia dan dapat menyimpan data dalam jumlah besar. Kemudian negatifnya yaitu penipuan dan pembajakan, pencurian, pornografi, perjudian, kekerasan, dan dampak terhadap tenaga kerja, resiko kesehatan, kemudian ada dampak terhadap lingkungan, dan dampak terhadap dunia kerja. Teknologi yang membunuh bisnis adalah ada Amazon Cloud, yaitu Amazon.com melaporkan mereka telah menjual e-box lebih banyak daripada buku cetak selama triwulan terakhir, yaitu 2010. Alat ini lebih kecil daripada sebuah majalah dengan berat ukuran kurang dari 227 gram dengan daya tampung hingga 3000 buku. Kemudian ada email. Nah, dulu untuk berkonsentrasi orang butuh perangko, kertas, surat, dan amplop di tangan. Setelah itu harus cari kantor pos untuk mengirim surat tersebut dan menunggu balasannya butuh waktu lama. Waktu pengiriman dan penerimaan sangat cepat menggunakan email atau as postal service menurun. Kemudian ada Netflix. Nah, Netflix ialah jasa nonton online berbasis langganan yang merevolusi pasar home video. Bila rental tradisional hanya memungkinkan Anda menonton pilihan dalam jangka waktu tertentu dan ada denda jika telat mengembalikan, tidak demikian dengan Netflix. Hanya dengan membayar biaya berlangganan yaitu sebesar Rp776.000 per bulan, konsumen bisa menonton apapun dan menyimpan film pilihannya selama yang dia mau atau via streaming. Kemudian ada pengolah kata digital. Pada tahun 1980 muncul program komputer yang user friendly seperti Microsoft Word dan hingga saat ini masih jadi software pengolah kata paling dominan di pasaran. Pada 2009, Microsoft mengklaim sudah ada 500 miliar pengguna paket Microsoft Office yang salah satunya isinya adalah Word. Sebaliknya, Staples.com yang dilaporkan sebagai pabrik mesin ketik manual terakhir di dunia mengatakan produksinya saat ini hanya sisa 500 unit saja. Kemudian ada e-commerce, di mana di masa lalu berbelanja berarti harus datang langsung ke toko dan pusat perbelanjaan kalau belanja di hari-hari ramai seperti jelang libur besar dan akhir pekan. Sekarang ini konsumen tidak perlu lagi harus keluar rumah untuk berbelanja, tinggal klik transfer atau kirim tagihan kartu kredit, berbelanja barang selesai. Inilah fenomena e-commerce. Kemudian ada iTunes. Nah, iTunes adalah program pemutar musik digital sekaligus toko online yang memungkinkan pengguna membeli musik dan langsung diunduh. Akibatnya banyak toko-toko musik fisik terpaksa harus tutup. Kemudian ada agen travel online. Situs-situs ini menawarkan rekomendasi dari situs lain, buku panduan forum online, dan tentu saja booking. Agensi online memberikan dampak negatif pada agensi tradisional karena agen menjadi penanganan transaksi sementara agen online menjual langsung ke pengguna internet. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.